sebelumnya perkenalkan, nama aku Feryani. Kemudian aku di Zap sebagai Vice President Sales and Marketing untuk Zap sendiri gitu ya. Zap itu kan ada 5 brand. Jadi kebetulan aku bertanggung jawab untuk bagian di sales and marketingnya, termasuk bagaimana cara mengenalkan campaign yang kita terapkan sih secara di segi pandemi ini gitu ya. Terus mulai dari sistem sales, terus kita juga mikirin bagaimana caranya ngasih tahu ke orang-orang nih bahwa ke Zap itu aman gitu. Itu tugasnya, tanggung jawab aku actually adalah untuk di sales and marketingnya Zap gitu. Bisa digambarkan juga nggak Mbak, bagaimana sih tantangan dan mungkin hambatan, ada perubahan apa aja sih yang dialami Zap Clinic? Awal-awal ya Mas ya, awal-awal tuh di Zap tuh actually sebenarnya kalau misal ditanya tentang tantangan pasti semua sama ya pada awal company. Teman yang lucu sebenarnya waktu awal udah terjadi di Wuhan, kalau nggak salah di bulan Desember kan ya, dia di bulan Desember, Januari Februari kita tuh sebenarnya udah siap-siap Mas. Jadi kita udah tinggal nunggu aja nih kapan masuk ke Indonesia gitu. Tapi kita nggak pernah, aku inget banget exactly date-nya tanggal 14 Maret gitu kan. Tapi sebelum itu 2 bulan sebelum kejadian itu kita udah siapin ancang-ancang kalau dari Zap sendiri. Cuman kita nggak tahu ya maksudnya apa yang akan terjadi kalau di Indonesia gitu. Maksudnya kita kayak gimana nih impact-nya ke kita. Cuman dari awal kita udah persiapkan sebenarnya, kita udah bikin kayak namanya zona hijau, zona kuning, zona merah. Jadi zona hijau kita ngapain, zona kuning ngapain, zona merah ngapain. Zona merah tuh end up-nya PSBB. Dan itu sempat kejadian kan, gitu. Nah, tapi sebelum sampai ke zona merah, kita udah sebenarnya baru prepare, ternyata udah kena tuh tanggal 14 Maret aku inget kan. Nah, starting 14 Maret itu kita langsung drop sales-nya hampir 50% Mas. Okay. Itu langsung nggak ada yang datang gitu ya, dan makin kesini makin seiring berjalannya dan ditetapkan PSBB itu customer kita berkurang 60% visitnya. Nah itu juga PR banget buat kita juga. Jadi di satu sisi kan cabangnya Zap lumayan banyak ya. Zap itu kan kita tadi punya 5 brand gitu, kita punya 30 Zap Clinic gitu, kita sisanya ada 19 Premier dan 1 Menology. Correct me if I wrong ya, Len ya gitu. Terus di satu sisi itu ketika PSBB yang di mall udah harus tutup juga tuh Mas. Yeah. Jadi kita juga bingung gitu kan. Nah di satu sisi klinik kecantikan tidak diperkenankan untuk buka waktu itu. Nah di situ challenge itu yang pandemi ini ngebuka Zap buat ngambil strategi baru gitu. Kita ngelihat kan klien kita, jadi Zap itu kan klinik khusus wanita gitu ya. Jadi kliniknya tuh khusus wanita, mau Zap Clinic, Zap Premier. Aku mungkin balik dulu buat jelasin brand kita ya. Jadi kalau brand kita tuh ada 5 sebenarnya. Yang pertama itu kita punya Zap Clinic. Zap Clinic itu yang tadi aku bilang totalnya 30 cabang gitu. Nah, di Zap Clinic ini kita laser base, targetnya lebih ke market yang affordable gitu ya, medium low gitu. Kemudian kita punya Zap Premier. Zap Premier itu brand kita yang premium, ada dermatologisnya gitu. Terus kemudian teknologinya jauh lebih high end gitu. Kemudian kita punya Menology by Zap, 1 cabang gitu ya, 1 cabang Menology by Zap, klinik khusus prianya. Karena yang tadi Zap Premier dan Zap Clinic itu adalah klinik khusus wanita gitu. Nah kemudian kita punya produk juga skincare namanya Juva atau Zap Beauty gitu. Nah yang terakhir kita baru keluarin Zap Health. Nah makanya aku harus jelasin ini karena sebenarnya pandemi ini malah membuat kita berinovasi. Kita ngelihat, kita kan kliennya cewek semua ya Mas ya. Jadi ternyata mereka tuh punya concern gitu. Wah ini kan waktu itu nggak boleh ke rumah sakit kan. Kalau bisa sebisa mungkin menghindari rumah sakit gitu. Terus kayak wah apa yang bisa kita lakukan ya gitu untuk bantuin klien kita dulu nih pertama awalnya. Ternyata banyak kayak mereka butuh vaksinasi anak gitu karena nggak mungkin mereka ke rumah sakit gitu. Akhirnya atau pergi ke klinik kesehatan yang lain gitu ya. Terus akhirnya kita menyediakan waktu itu vaksinasi anak gitu. Vaksinasi anak kita lihat ada opportunity-nya. Selain itu kita lihat bisa bantuin lebih banyak lagi jadi solusi di waktu masa pandemi ini. Kita akhirnya keluarin, kita bahkan meng-hire SPA, dokter spesialis anak. Nah ternyata during PSBB dan during pandemi ini banyak juga yang hamil Mas.
Jadinya kita juga menyediakan dokter spesialis obgyn gitu. Jadi ada 4D, bisa periksa kandungan dan lain sebagainya. Jadinya malah during this pandemi, instead of kita memilih untuk nutup outlet kita, kan ada kadang-kadang di bisnis ada beberapa pilihan ya Mas ya. Kalau misalnya besar pengeluaran kita daripada pemasukannya, lebih baik kan tutup sementara. Banyak bisnis yang shutdown gitu. Nah di Zep sendiri kita memutuskan kita nggak boleh shutdown nih. Kalau shutdown, karyawan kita dengan total 50 cabang, karyawannya hampir 1.000 gitu ya. Ini PR banget buat kita. Gitu. Jadi kita pikir kita malah harus nyari harus nyari jalan keluar nih. Jalan keluar salah satunya adalah kita punya Zep Health gitu. Akhirnya kita keluarin Zep Health. Jadi bisa dikatakan kondisi eksternal pandemi ini mendorong akselerasi Zep Clinic, inovasi ke Zep Health yang mungkin sebelumnya tidak terpikirkan ke sini, Bu. Nah, sebenarnya actually kita memang plan untuk punya rumah sakit, Mas. Tapi 20 tahun lagi, nggak mungkin sekarang. Karena kan kalau sekarang kita masih udah aware-nya klinik kecantikan kan, gitu. Nah, jadi kita pas udah itu ya akhirnya kita tarik mundur. Maksudnya tarik lebih cepet lah plan kita untuk, yaudah deh kita punya kesehatan dulu nih di awal gitu. Kalau ditanya sekarang, jalan lancar apa enggak? Ada, tapi kalau nggak akan sebagus yang memang base-nya bisnis kita di klinik kecantikan gitu. Tapi ternyata it works gitu. Satu yang pertama adalah banyak setelah kita ngelakuin akselerasi ini kayak klien kita banyak yang akhirnya vaksin di kita gitu. Terus yang kedua kita izinnya kan jadi klinik kesehatan juga gitu. Jadi kita juga bisa punya service lain nih di luar beauty yang bisa dilakukan ketika masa transisi atau PSBB berlangsung gitu. Lalu kan dengan luncurnya inovasi Zep Health ini kan sebagai upaya mendatangkan customer kembali ke outlet gitu ya, Mbak Trian. Bagaimana sih best practice atau penerapan protokol yang mungkin menjadi concern utama Zep Clinic terhadap karyawan dan juga buat pelanggannya? Nah, itu utama banget Mas. Makanya actually sebenarnya waktu kita sudah punya Zep Health gitu ya, untuk make sure nih kan kita kan juga kayak anak baru nih gitu. Ini kita baru nih permisi gitu kan di dunia kesehatan gitu. Kita nyediain dokter anak, obgyn gitu kan. Akhirnya kita bikin program, kita bikin campaign besar namanya Nge-Zep Aman Mas. Nah, di dalam Nge-Zep Aman ini kita jelasin nih protokol-protokolnya Zep, internal sama eksternal. Kita kasih tahu ke pasien atau klien kita gitu ya. Kayak misalnya secara internal gitu ya, yang dilakukan sama perusahaan, kita bahkan melakukan rapid test secara berkala ke karyawan kita. Itu udah pasti lah ya, sudah hampir mungkin semua perusahaan ngelakuin itu gitu. Nah itu salah satunya. Nah selain itu kita bahkan di outlet Mas kita bahkan tidak memperkenankan staff kita untuk beli makanan dari luar. Jadi kita benar-benar make sure it's very steril gitu. Jadi staff kita tuh harus dalam kondisi sehat. Mereka pun juga harus mematuhi protokol yang ada. Salah satunya adalah mereka harus bawa makanan sendiri dari rumah. Seragamnya diganti sehari sekali. Nggak boleh lagi mereka kayak kan biasanya bisa 2 hari 3 hari pakai ya. Udah nggak boleh sehari sekali gitu. Terus kemudian ganti baju harus di outlet. Jadi harus bawa baju ganti, udah disiapin kantongnya. Itu se-ekstrim itulah kira-kira gitu kita make sure. Dan masker nggak boleh lepas sama sekali kalau di area outlet gitu. Jadi benar-benar bebas droplet. Intinya kan kalau COVID itu kan bebas droplet kan. Jadi si droplet nggak boleh ada droplet sama sekali. Nah itu sisi internal kita. Nah sisi eksternalnya kita benar-benar ngasih tahu ke klien protokol-protokol kesehatan kita, setiap treatment kita harus ngelakuin rapid test, gitu Mas. Nah kalau dia nggak mau ngelakuin rapid test, kita ada mini masker. Jadi mini masker ini setiap treatment dipakai. Cuman biasanya kalau market kita kan itu sesuatu kebiasaan yang nggak mungkin karena mereka ngerasa mereka mau treatment wajah masa nggak dapet gitu. Akhirnya kita minta mereka rapid test. Nah kalau untuk treatment yang high risk itu dokternya pakai N95 gitu. Nah selain itu juga protokol kita, kalau misalnya datang, kita sekarang kalau misalnya, Zep itu tuh nerapin online booking udah lama Mas. Yang tadinya kalau di Zep itu harus on time treatment itu dari dulu nih, dari sebelum zamannya COVID ya. Jadi udah kita terapin gitu.
awalnya itu kayak ngeberatin kita, karena kalau kliennya di tipikal klien kita atau klien di Indonesia, market kita tuh sukanya nunggu gitu, treatmentnya suka lama. Nah kalau di Zep itu kan kita treatmentnya bahkan udah di timing, jadi satu treatment 15 menit, 30 menit, 1 jam. Dan kalau misalnya treatmentnya jam 9, harus datang jam 9 mas, gitu. Itu dari dulu banget udah kita terapin. Nah itu ngebantu kita sekarang waktu lagi masa COVID ini, malah jadi nilai plus kita yang dulunya orang anggap kayak aduh nih Zep terlalu kayak terlalu apa sih on time banget gitu, mana ada klinik kecantikan yang kayak gitu. Nah sekarang jadi ngebantu, jadi sekarang treatmentnya harus on time, mereka datang harus on time, udah ada screening dulu gitu ya, terus mereka ke outlet as usual ya, di cek suhu kemudian pakai masker, itu udah standar ya mas. Nah tapi kalau di kita pribadi mas, kayak bedsheet yang buat tidur itu cuma boleh 1 orang 1 mas. Jadi kita pakai pakai spray yang langsung ganti. Nah sebelumnya kita semprotin disinfektan gitu. Terus tambahannya kita juga ada air purifier. Jadi kita sediain. Nah itu benar-benar kita bikin sesteril itu sih. Jadi kliennya sendiri harus lihat ya mas. Jadi waktu digantiin spraynya, handuk juga sekali pakai gitu. Itu juga dikasih lihat ke klien. Jadi klien harus lihat sendiri gitu. Zep Clinic itu meluncurkan program Insta Assistant gitu ya? Ya, nah itu dia bisa elaborasi seperti apa? Nah, Insta Assistant tuh sebenarnya gini. Sebenarnya kan kalau sekarang orang pasti punya Instagram. Pasti, dan Instagram sekarang kesambung sama Facebook karena mereka satu kan. Nah, Insta Assistant ini kita bikin mereka bisa booking lewat Instagram. Jadi itu salah satu inovasi yang kita lakukan. Kenapa nggak mudah? Gitu. Jadi kalau mereka mau treatment apa, mereka langsung DM kita, mereka booking, mereka datang ke outlet gitu. Terus reschedule juga bisa dilakukan lewat Insta Assistant gitu. Jadi ada tim khusus yang memang kita sebut namanya Insta Assistant buat WhatsApp. Intinya kan biasa di WhatsApp ya. Ini kalian udah nggak usah save nomor kita. Intinya kalau DM kita udah pasti respon gitu. Nah itu salah satu terobosan yang kita bikin juga nih waktu masa pandemi ini. Jadi kan cepet ya gitu. Dan menu kan biasa udah ada di highlight, udah di mana, jadi udah cepet banget mas, jadi udah nggak usah channelnya nggak usah pindah-pindah, kalau dapet informasi di situ langsung kontak di situ gitu. Lalu seperti apa sih menggambarkan perubahan culture gitu dari mungkin kan konsumen juga kan pasti berubah ya, tadi yang menganggap on time itu menyulitkan, tapi sekarang justru malah ya itu salah satunya tuh mas. Kalau dari Zep ini apa aja sih perubahan culture yang justru selama pandemi ini terbangun? Kalau kita ya, kalau misalnya perubahan culture ya mas, yang paling kelihatan itu ini sih ketepatan waktu ya. Nah itu berubah banget mas. Kalau dulu kita susah banget educate market. Kalau misalnya di Zep itu harus kita kayak educate market tuh, treatment kamu tuh nggak mesti lama loh, tapi yang penting efeknya oke. Nah di Zep itu treatmentnya cepet kan, 15 menit selesai gitu segala macam. Kalau masyarakat kita kan kayak masih kalau lama-lama baru bagus hasilnya gitu. Nah itu culture itu sudah berubah juga tuh mas. Jadi ketepatan waktu gitu ya. Nah booking juga awalnya kan mereka kebanyakan go show. Nah sekarang udah nggak ada, udah jarang banget mas yang go show. Mereka jadi pasti akan antrian ya. Jadi udah nggak ada antrian. Jadi kalau masalah ke Zep kelihatannya kosong gitu. Padahal ada gitu. Padahal udah waktunya udah tersistem gitu. Nah, terus yang kedua yang paling terlihat ya ini ya sistem digital itu kepake banget mas. Jadi kalau di kita karena kita dari awal udah digital, culture itu jadi lebih kebentuk, di mana kalau misalnya treatment, contoh nih ya mas ya, pembayaran aja, bill-nya kita udah nggak print, udah pasti masuk ke email. Terus kita punya membership-nya kalau misalnya mereka punya paket di kita, nggak usah belinya bisa pakai e-commerce gitu ya. Terus mereka redeem, mereka udah tinggal pulang aja, jadi benar-benar nggak ada cashless, maksudnya benar-benar cashless sama sekali gitu. Sampai culture-nya sampai perubahannya sampai sedetail itu sih. Gitu. Kalau kita di head office, ya tadinya masuk kerja, ya pasti ya mas ya Senin sampai Jumat, sekarang kerjanya sudah lebih mobile gitu. Terus online konsultasi juga sama. Tadinya kita nggak berpikir sampai situ, sekarang ada online konsultasi. Waktu itu nggak ada home service, sekarang kita punya home service. Dari yang Zep Health ini kita juga punya corporate service. Tadinya nggak punya kita corporate service, sekarang corporate itu lebih care terhadap karyawannya, kasih vaksin lah gitu kan.
Nah, sama itu sih Mas yang berubah. Sekarang tuh kalau bisa lihat culture yang paling menarik menurut saya yang berubah ya Mas ya. Orang-orang itu selain mau cantik mau sehat sekarang. Yeah. Nah, sehatnya udah bukan kayak suntik vitamin C, vitamin B, udah nggak gitu. Sekarang mereka aware terhadap vaksin, itu yang lucu tuh. Nah, jadi kalau mereka ke ZAP, kadang-kadang mereka juga sambil vaksin flu. Itu vaksin flu laku banget, Mas. Jadi kayak kalau salah satunya kan gejalanya influenza kan, kalau misalnya itu ada pilek. Nah, itu jadi ngebantu banget. Nah, jadi kalau sekarang ditanya culture yang paling kelihatan perubahannya, itu adalah beauty sama health tuh bisa berdampingan gitu. Itu sih yang paling kelihatan, Mas. Yeah. Lalu dalam hal menggodok strategi ini, bagaimana sih human resource di ZAP Clinic ini menghasilkan? Apakah memang disediakan tim yang khusus menghasilkan inovasi-inovasi baru atau seperti apa proses penggodokan ini? Kalau ini sih, kalau misalnya penggodokan kita tim inti ya Mas ya, manajemen timnya, sama kita tuh bahkan bikin town hall itu kayak kita ngumpulin semua karyawan 2 minggu sekali gitu, supaya mereka dapat masukan dari mereka di lapangan kayak apa. Jadi buat kita sih yang paling menonjol itu komunikasi sih. Komunikasi penting banget gitu. Nah, keputusan-keputusan yang kita ambil biasanya bukan hanya keputusan manajemen doang, tapi kita tanya langsung ke lapangan, apa sih yang kalian perluin gitu. Terus bantuan apa yang perlu, terus di luar sana tuh seperti apa sih gitu. Karena setipikal klientelnya Jakarta dengan klientelnya Medan mungkin yang misalnya mereka nggak gitu aware gitu, itu totally beda ininya. Kita kan di Jakarta PSBB banget ya. Yeah. Yang lain nggak PSBB, kita masih PSBB Mas. Gitu. Jadi banyak perubahan di situ sih Mas. Gitu. Kalau dalam hal sistem kerjanya ini bagaimana sih? Ini kan kalau ZAP Clinic, ZAP Health ini kan satu bentuk kegiatan yang high contact banget dengan customer gitu ya. Bagaimana sih sistem kerja mungkin dari karyawannya di ZAP? Nah, kalau misalnya sistem kerja karyawan, dulu ya Mas, kita nerapin tim A, tim B. Jadi tim A masuk seminggu, tim B-nya libur. Tim B-nya libur, gantian tim A lagi gitu. Nah, sampai sekarang di head office juga sama, kita masih menerapin itu. Jadi biar ada jaraknya Mas. Jadi nggak semuanya ketika misalnya amit-amit ada cluster gitu, nggak kena semua gitu. Jadi itu yang kita terapin juga gitu. Kalau secara sistemnya ya bisa nerapinnya. Banyak Mas yang berubah gara-gara COVID ini. Oh, dari segi layanan kan tadi ada yang corporate service dan home service, itu bisa di-elaborate lagi seperti apa sih? Kalau jadi disebutnya apa ya kalau ZAP Clinic perawatnya gitu ya? Nah, itu apakah datang langsung atau seperti apa? Datang langsung Mas. Jadi kalau misalnya home service itu ya pertama kali nih ya Mas ya, kalau aku bisa elaborate ya. Kalau misalnya home service di ZAP, yang paling penting adalah ada konsultasi online dulu. Nah, konsultasi online adalah kita bahkan pakai video ngecek kondisi rumahnya. Oke. Nah, yang mau ngelakuin treatment hanya yang melakukan konsultasi online. Jadi kalau misalnya sendiri di rumah, nih paman saya mau nambah, nggak bisa. Karena harus sehari sebelumnya. Nah, sehari sebelumnya kita benar-benar lihat kondisi rumahnya seperti ini gitu. Nanti besoknya tim kita akan datang. Nah, tim kita datang, kita minta tolong mereka harus diinfektan dulu, dalam arti ya kasih diinfektan dulu ya di di areanya. Nanti dokter kita kasih arahan, baru treatment itu dilakukan gitu. Jadi mereka booking dulu. Nah, kalau corporate service lebih besar Mas. Corporate service itu kita biasanya datengin tim udah lengkap dengan APD, mostly kebanyakan melakukan vaksin dan injeksi vitamin. Nah, kalau sudah seperti itu, biasa ruangannya ada standar ruangan yang kita tetapkan, harus ada ventilasinya bagus, udaranya, gitu. Kalau mereka sudah sediakan itu, kita biasanya akan provide service-nya kita. Gitu. Ada rapid juga, Mas. Jadi ada rapid juga, gitu. Ya. Kalau dalam hal ini kan banyak di dalam mall gitu kan ya, di ZAP Clinic tentu udah ikut menerapkan compliance di dalam mall. Ada juga nggak sih yang beyond compliance dilakukan di ZAP Clinic mungkin? Jadi melebihi dari aturan yang justru lebih meyakinkan gitu. Oh, ini tuh dia lebih dari 100% aman gitu. Nah, itu Mas yang tadi kalau misalnya di ZAP tuh selain ya protokol kesehatan kita tahu lah ya, jaga jarak, cuci tangan gitu. Tapi kalau di kita itu kita bahkan kasih mini masker itu Mas kalau treatment.
Jadi nggak ada droplet sama sekali yang akan keluar gitu. Yang kedua, kita harus mastiin klien kita rapid. Jadi kalau misalnya kalau dia rapid dan hasilnya non reaktif, dia baru boleh treatment gitu. Gitu ya. Jadi ada yang paling ketara tuh mini masker lah. Jadi mini masker tuh benar-benar dipakai gitu ya untuk apa ya? Untuk make sure itu nggak terjadi, udah nggak ada ini droplet sama sekali gitu. Yang paling signifikan sih itu. Terus termasuk menurut aku kayak pergantian bedsheet juga ya, itu boros loh Mas. Tapi mau nggak mau kita harus lakukan gitu kayak. Jadi satu orang hanya boleh pakai satu tatakan gitu, sisanya ganti gitu. Itu juga salah satu ya, buku menu jadi digital itu standar ya Mas ya. Tapi menurut kita yang paling signifikan kalau ditanya itu si rapid setiap klien, kemudian mini masker sama penerapan bedsheet. Bedsheetnya hanya boleh satu orang satu dan diinspektan dulu sebelumnya. Dan mostly kita happy ya Mas karena 3 bulan belakangan ini rame banget outlet kita sekarang udah balik, people trust gitu. Karena dari yang kita benar-benar kasih edukasi video. Sebelum mereka datang, mereka harus nonton dulu Mas, biar mereka ngerti gitu. Bahwa di Zep itu seperti ini. Jadi kalau nanti mereka tidak dapat itu, mereka bisa komplain. Ya kan? Jadi kita benar-benar educate banget, di mana-mana ada sih video ini. Nanti mungkin bisa dikirimin sama Leni biar dapat gitu feel-nya, biar tahu seperti apa sih yang kita create gitu. Oh, dalam hal tentu kan dalam menerapkan protokol ini ada cost atau investasi lebih yang harus dikeluarkan. Bisa digambarkan nggak sih seberapa peningkatan sih yang harus disiapkan atau dianggarkan dari Zep untuk ini? Banyak Mas. Dari rekrutmen aja tadi kan kita nggak punya dokter spesialis kan. Kita nggak punya dokter spesialis anak sama spesialis obgyn kan. Sekarang kita punya dokter spesialis anak sama spesialis obgyn. Mesin, tadinya kita cuma punya mesin beauty, sekarang kita punya 4D USG, bisa transvaginal. Terus treatment yang tadinya hanya treatment beauty, punya gel, sekarang kita punya vaksinasi. Jadi vaksin itu banyak banget Mas. Jadi kita invest hampir berapa miliar gitu untuk itu semua gitu. Jadi benar-benar kita trying to survive sama pivot sih jadinya gitu bisnisnya. Gitu. Kemudian kalau untuk menggambarkan pertumbuhan gitu dari usaha yang udah dijalankan kurang lebih 7-8 bulan ini ya, seperti apa sih yang udah dialami? Nah, sekarang kita normal Mas. Nah, bulan lalu kita udah normal. Jadi udah ada profit. Dulu sebelumnya rugi mah. Kita rugi gitu. Jadi kayak tapi kita bisa survive. Intinya adalah pengeluaran kita untuk nutupin biaya operasional gitu ya. Kalau sekarang kita udah untung nih, kita udah happy gitu. Nah, yang perlu kita terapkan sekarang adalah make sure protokol kesehatan kita, campaign nge-Zep aman itu semua orang tahu, dan ketika orang datang mereka sudah tahu bahwa mereka safe di Zep gitu.